saya sama dengan Pak Romo tadi mengatakan bahwa istilah LGBT ini tidak tahu kapan mulainya. Kami sendiri di Majelis Ulama Indonesia sejak tahun 2014 telah mengeluarkan fatwa, namanya itu LJS dan P. Jadi LJSDP. Maksudnya itu yang difatwakan waktu itu adalah lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Jadi kita waktu itu dalam fatwa tidak memasukkan T-nya tadi itu, transgender. Karena menurut MUI transgender itu kan bukan masalah seksual ini. Dan fatwa khusus transgender memang sudah ada juga dari fatwa MUI tahun 2010. Waktu itu memang juga ada kasus ada terjadi, itu sudah lama tapi sudah banyak terjadi sesudah itu, pada mau operasi gitu, yang ada yang menjadi perempuan, ada yang menjadi laki-laki. Kemudian juga kebetulan ada kasus di Jawa Tengah, yaitu seorang anak yang laki-laki, yang perempuan, dari kecil dia perempuan, dengan tiba-tiba setelah umur SMP tahu berubah jadi laki-laki, muncul maaf burungnya gitu. Akhirnya gimana dia, statusnya apa, laki atau perempuan? Sementara dari kecil ini akte kelahirannya kan perempuan, ini sudah jadi laki-laki, bagaimana? Akhirnya kan dibilang harus lewat putusan pengadilan, karena harus merubah ini tidak gampang dari seorang perempuan menjadi laki-laki, sehingga ada fatwa MUI tentang transgender. Kalau orang tiada masalah itu dilarang oleh agama Islam, baik laki-laki ataupun perempuan itu merubah jenis kelamin. Tetapi kalau untuk penyempurnaan itu dibolehkan. Ya, seperti kasus tadi itu bagaimana? Misalnya kalau memang mau disempurnakan dia sebagai laki-laki, ya boleh gitu. Karena tadi sudah muncul tapi tidak begitu sempurna. Nah, itu. Kemudian berkenaan dengan kasus LGBT ini, seperti yang dikatakan oleh Pak Romo tadi, memang sudah ada kesepakatan dari antar agama, lintas agama waktu itu di Majelis Ulama Indonesia, dan semua sepakat mengatakan bahwa itu suatu penyimpangan. Dan memang kalau seperti katakan oleh Bapak ini, Pak Esan, memang LGBT sebetulnya itu lesbi, homoseksual kan gitu. Bukan sesuatu yang kodrat, tetapi itu suatu penyimpangan. Bisa saja di lingkungannya itu dibiasakan. Misalnya seorang anak perempuan, ini juga seorang anak laki-laki, tetapi dia selalu dibiarkan orang tua bergaul dengan anak perempuan, padahal dia laki-laki. Terus dibiarkan juga pakai pakaian perempuan, akhirnya jadilah seperti itu juga. Jadi semuanya juga pengaruh dari lingkungan. Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia itu sudah, jadi ada dua fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang lesbi dan gay tadi itu sejak tahun 2014, dan khusus transgender itu pada tahun 2010. Karena mengapa Majelis Ulama tidak menganggap transgender itu sebagai masalah seksual, jadi tidak masuk ke sana. Dalam fatwa MUI itu berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat para ulama dan kesepakatan ulama dunia mengatakan bahwa perbuatan LGBT tadi sudah terbiasa bilang LGBT, padahal dalam Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.